Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Apalagi di masa pandemi kayak sekarang ini ya, kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan agar terhindar dari virus yang ada. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lagi salah satu materi UTBK tentang pemahaman bacaan dan menulis pada subbab pemakaian huruf. Yang pertama di sini ada huruf diftong. Mungkin asing gitu ya, apa sih huruf diftong itu? Nah, huruf diftong itu merupakan gabungan dari huruf vokal. Contohnya yaitu AI, AU, EI, dan OI. Contoh pemakaian dalam kata. AI pada awal yaitu AI leron, posisi tengah balairung, dan posisi akhir pandai. Begitu juga seterusnya, ini pada awal, tengah, akhir. Nah, namun pada buku ini tuh belum ditemukan kata yang awalannya huruf OI. Nah, mungkin kalian ada yang pernah baca atau nemu kata yang berawalan huruf OI, langsung aja komen di bawah. Selanjutnya ada huruf kapital. Huruf kapital itu biasanya dipakai pada awal kalimat, entah itu kalimat tanya, kalimat perintah, pokoknya di awal kalimat itu huruf kapital. Ini contohnya, ada kalimat tanya yang menggunakan huruf kapital. Selain pada awal kalimat, huruf kapital juga digunakan pada unsur nama orang, termasuk pada julukannya. Contohnya seperti nama panjang kita, itu menggunakan huruf besar. Selain itu ada julukan seperti ini kan julukan ya, itu juga menggunakan huruf kapital. Catatan, ini huruf kapital itu tidak dipakai sebagai huruf nama yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya ikan mujair, mujairnya itu tidak perlu huruf kapital, dan ikan-ikan yang lain, mesin diesel, 5 ampere, 10 volt, volume, kilogram, kilometer, itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, fan, dan lain sebagainya. Ini contoh dari bin, binti, boru, fan, dan lain sebagainya. Itu tidak perlu menggunakan huruf besar, ya. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Setelah tanda petik itu menggunakan huruf kapital. Huruf kapital. Selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Ini agama itu menggunakan huruf kapital, kitab, nama Tuhan, bahkan kata gantinya juga menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang yang menggunakan huruf kapital. Contohnya Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, dan lain sebagainya. Ini gelar akademik menggunakan huruf kapital. Selain itu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Seperti contohnya yang mulia, sultan, itu kan merupakan jabatan ya, dipakai untuk sapaan itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Ini wakil presiden, ada Malik, wakil presidennya di sini menggunakan huruf kapital. Nah, ada Malik ini memang menggunakan huruf kapital seperti yang tadi, yaitu nama sapaan. Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo, Gubernur Papua Barat, itu juga menggunakan huruf kapital.
Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Bangsa Indonesia ini hanya Indonesianya aja yang huruf kapital, bangsanya tidak perlu. Suku juga, bahasa juga hanya Indonesia, Dani, dan Balinya saja yang perlu menggunakan huruf kapital. Catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh, pengindonesiaan, keinggris-inggrisan, kejawa-kejawaan itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Berbeda dengan Indonesia pada bangsa Indonesia di sini. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya tahun Hijriah, Hijriahnya aja yang huruf kapital, tahun, bulan, hari itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Nih. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Konferensi Asia, Afrika, Perang Dunia Kedua, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, itu nama-nama peristiwa sejarah. Dengan catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, Soekarno dan Hatta memproklamasikan. Nah, proklamasi di sini itu tidak perlu menggunakan huruf kapital, berbeda dengan proklamasi yang ada di sini. Selanjutnya, perlombaan senjata membawa resiko pecahnya perang dunia. Nah, ini tidak perlu huruf kapital. Sedangkan di sini perlu huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Jakarta, Pulau Miangas, Bukit Barisan, Asia Tenggara, Amerika Serikat, Jawa Barat. Ingat nama geografi. Dengan catatan, huruf pertama nama geografis yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya berlayar ke Teluk. Ini kan bukan nama diri ya, hanya berlayar ke Teluk aja. Jadi tidak perlu huruf kapital Teluknya. Sama halnya dengan ini, hanya selat saja, sungai saja, danau saja. Jadi tidak perlu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf pertama nama diri geografis yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini jeruk Bali. Kan hanya nama jenisnya itu jeruk Bali, jadi Balinya tidak perlu huruf kapital. Yang ketiga, nama yang disertai nama geografis dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Nih, sama halnya kayak yang tadi, jeruk Bali, gula Jawa, ini Jawanya tidak perlu huruf kapital, Inggrisnya juga. Ini merupakan bukan contoh dari nama jenis. Yang ini dan ini tuh nama jenis, dan yang ini bukan nama jenis, jadi menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Konjungsi ya, ini ya bisa disebut dengan konjungsi. Ini contohnya. Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Singkatan SH, selain SH itu ada SPD, itu kan juga huruf besar. Ini S, titik, B-nya ini B-nya besar, terus D-nya kecil. Maksudnya kapital. Ada aja dan lain sebagainya. Selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Kapan bapak berangkat? Ini huruf kapital karena hubungan kekerabatan. Oh, ada lagi catatannya. Istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Kita harus hormat bapak dan ibu kita. Ini bukan
penyapaan ya, jadi tidak perlu huruf kapital. Kata ganti Anda harus ditulis dengan huruf awal kalimat. Harus ditulis dengan huruf awal kapital. Sering ya kita baca Anda dengan huruf kapital ya. Berikutnya ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Nih. Majalah Pujangga Baru. Ini menggunakan huruf miring karena merupakan nama majalah. Selanjutnya, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Ini tujuan untuk menegaskan. Ini huruf terakhir kata abad, kita harus menekankan pada kata abad adalah huruf D. Ini juga kita menekankan pada diantar dan juga mengantar. Jadi perlu ditulis miring. Miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Jadi apabila kita menemukan bahasa asing, itu perlu menggunakan huruf miring. Contohnya seperti ini. Peusijuk atau tepung tawar, Bhinneka Tunggal Ika, dan lain sebagainya. Dengan catatan nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. 2. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. 3. Bagian kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Dan yang terakhir ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya sudah ditulis miring, tapi ingin mempertegas lagi, itu menggunakan huruf tebal. Contohnya ini Ramadan. Huruf DH seperti pada kata Ramadan, Ramadannya miring, lalu DH-nya huruf tebal. Dan yang terakhir, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, atau subbab. Sering kan kita kayak baca-baca buku gitu, terus ada judul subbabnya, misalnya pendahuluan, itu kan menggunakan huruf tebal ya. Bab 2 kajian teori, itu kan juga sering kita temui huruf tebal. Memang seharusnya menggunakan huruf tebal. Nah, begitu saja penjelasan singkat dari saya. Saya mohon maaf banget tadi ada beberapa kekeliruan, mohon dimaklumi. Semoga tetap bisa dipahami, dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.